Jaringan intelijen keluarga Zuge sangat kuat, dan setelah beberapa saat, semua berita tentang Zuge Tuyang dan yang lainnya telah disebarkan. Pertempuran Kota Dou Selatan. Kapal perang keluarga Kingsu. Lord Baksun mendamaikan. Pelacakan Zuge Tuyang. Serangkaian berita diteruskan ke Zuge Rulong. Mata Zuge Rulong tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata dengan dingin, keluarga Kingsu. Zuge Tuyang dan Zuge Met mengikuti anggota keluarga Kingsu secara diam-diam, tapi sekarang, mereka semua mati. Mungkinkah itu tangan keluarga Kingsu? Tapi Zuge Tuyang adalah sesepuh superior dari keluarga Zuge mereka. Dalam hal senioritas, bahkan di atas Zuge Yao, kepala keluarga Zuge, dia dianggap sebagai orang kuat teratas di keluarga Zuge. Bahkan di keluarga Kingsu, hanya sedikit orang yang bisa membunuhnya. Tapi sekarang dupa kehidupan Zuge Tuyang telah padam, masalah ini langsung menjadi aneh. Leluhur. Pada saat ini, raungan gemuruh bergema, dan Zuge Yaolong, kepala keluarga Zuge, masuk dengan tatapan dingin. Kamu juga tahu beritanya, ucap Zuge Rulong memandang Zuge Yao. Iya, leluhur, orang-orang dari keluarga Kingsu berani menyentuh keluarga Zuge kita. Itu terlalu sombong, leluhur, tolong perintahkan agar saya memimpin Master di klan untuk mencegat dan membunuh semua anggota keluarga Kingsu, untuk membuat contoh bagi orang lain. Kata Zuge Yao, apakah kamu akan memimpin tim? Tanya Zuge Rulong menatapnya. Iya, tolong leluhur memberi saya kesempatan ini. Para murid akan melakukan yang terbaik untuk mencari keadilan bagi anggota keluarga Zuge saya. Jawab Zuge Yao berkata dengan penuh niat membunuh. Kalau begitu, kamu tahu, siapa yang membunuh Zuge Tuyang? Tanya Zuge Rulong. Zuge Yao terkejut sesaat, dan berkata langsung, ini masih menjadi pertanyaan. Penatua Tuyang mengikuti keluarga Kingsu, dan itu pasti anggota keluarga Kingsu. Zuge Rulong mendengus dingin dan berkata, idiot, keluarga Kingsu memang sangat kuat, dan termasuk kekuatan teratas di alam surga selatan seperti kita, tapi Tuyang adalah orang yang sangat kuat. Dibandingkan denganmu, kekuatannya hanya sedikit lebih buruk daripada kamu, bahkan alamnya tidak lemah sama sekali. Dia hanya tua dan lemah. Jika keluarga Kingsu ingin membunuhnya, kecuali patriark dari keluarga Kingsu maju, dan hanya 60% saya yakin akan hal itu. Zuge Yao terkejut dan berkata, leluhur, maksud Anda adalah... Zuge Rulong berkata dengan suara yang dalam, jika kamu ingin membunuh Zuge Tuyang, kamu hanya dapat mengandalkan Kingsu Futian, pemilik keluarga Kingsu, dan kamu hanya dapat memastikan 60%. Di mana benda tua itu? Ini bukan yang paling saya khawatirkan. Yang paling saya khawatirkan adalah meskipun Zuge Tuyang mengikuti keluarga Kingsu, bagaimana jika bukan keluarga Kingsu yang membunuh Zuge Tuyang? Kata Zuge Rulong menyipitkan matanya. Ini, tidak mungkin kan? Ucap Zuge Yao mengalami kesulitan untuk membuat sebuah bagian dan dia berkata lagi, kecuali untuk keluarga Kingsue, hanya ada sedikit kekuatan di alam surga selatan yang dapat membunuh tetua Tuyang. Ini adalah bagian paling kritis dari masalah ini. Ucap Zuge Rulong dengan dingin, dan di pupilnya, ada perputaran roda takdir, seperti Yin dan Yang Tai Chi, menulis roda segala sesuatu. Jika ini masalahnya, maka itu akan merepotkan. Surgawi saya merasakan takdir, jiwa saya berjalan di sungai panjang takdir, saya ingin memata-matai masa depan keluarga Zuge saya, tetapi menemukan bahwa masa depan keluarga Zuge kami kabur dan tidak dapat dilihat sama sekali. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa dalam keremangan, ada pelepasan. Saya juga merasa berdebar-debar dan kedinginan. Ucap Zuge Rulong terlihat sangat serius dan dia melanjutkan, kali ini, saya harus menyelidiki penyebab kematian Zuge Tuyang secara pribadi. Saya tidak tahu mengapa, tetapi ada sedikit kecemasan di hati saya. Jika saya tidak menyelidikinya dengan jelas, saya akan merasa tidak nyaman. Ketika suara itu jatuh, Zuge Rulong melangkah keluar, segera membuka kekosongan, dan melacak ke lokasi di mana Zuge Tuyang mengirim pesan terakhir. Di belakang Zuge Rulong, Zuge Yao dan master lain dari keluarga Zuge juga terbang dan mengikuti dari dekat. Secara alami, Qin Chen tidak tahu bahwa berita bahwa dia membunuh Zuge Tuyang akan menarik perhatian leluhur keluarga Zuge. Pada saat ini, dia telah kembali ke kapal perang keluarga Kingsu bersama Yu Qiansu dan King Qiuzi.
Melihat Qin Chen dan yang lainnya kembali dengan selamat, King Susilan dan yang lainnya secara alami sangat bersemangat. Sebelum merasakan suasana pertempuran yang mengerikan di Sungai Hantu, King Susilan ketakutan, karena takut Qin Chen akan menghadapi bahaya. Bahkan King Susilan masih peduli memeriksa tubuh Qin Chen untuk melihat apakah dia terluka, membuat Qin Chen tercengang. Setelah salam sederhana, Qin Chen langsung mengucapkan selamat tinggal. Sekarang dia telah menerima beberapa berita dari Paviliun Pedang Tongtian. Qin Chen secara alami tidak ingin pergi ke keluarga King Su dan membuang terlalu banyak waktu. Dia ingin menemukan keturunan Paviliun Pedang Tongtian terlebih dahulu, lalu memikirkan cara menanyakan tentang berita keluarga Ji. Paviliun Pedang Tongtian dan keluarga Ji keduanya adalah kekuatan teratas di surga kuno. Mungkin ada berita tentang keluarga Ji di Paviliun Pedang Tongtian. Ketika Qin Chen hendak pergi, King Susilan terkejut, matanya dipenuhi dengan kekecewaan. "Sifu, mengapa Anda tiba-tiba pergi? Anda belum datang ke keluarga King Su kami untuk menjadi tamu, dan menemui ayah saya." Qin Chen tersenyum dan menyentuh kepala King Susilan dan berkata, "Sebagai seorang guru, saya juga ingin mengunjungi keluarga King Su Anda, tetapi saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya harus pergi sekarang. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan mengunjungi keluarga King Su Anda." Qin Chen tersenyum dan menatap King Susilan. Dia sangat menyukai gadis kecil yang lugu dan romantis ini, dan dia juga mengenali muridnya. King Susilan menatap Qin Chen dengan kecewa. Dia ingin Qin Chen pergi ke keluarganya. Bahkan saat ini dia telah mengalami terlalu banyak hal. Dia juga ingin memberitahu saudara perempuannya semua ini agar saudara perempuannya dan Qin Chen dapat saling mengenal. Mereka berdua kuat, dan mereka pasti akan memiliki bahasa yang sama. "Sifu, maka berhati-hatilah di sepanjang jalan," ucap King Suesilan. "Jangan khawatir, aku akan melakukannya," kata Qin Chen sambil tersenyum. "Kalau begitu, aku ingin menemukanmu di masa depan. Kemana aku harus pergi?" ucap King Susilan berkata tiba-tiba, dan air matanya berlinang. Qin Chen melirik King Susilan dengan lembut, menggosok wajahnya yang putih dan tanpa celah, dan berpikir sejenak lalu berkata, "Pergi ke Jianzhong. Saya mungkin berada di Jianzhong di masa depan, tetapi di mana saya berada, saya sekarang belum tahu." Qin Chen mengeluarkan beberapa botol pil dari tubuhnya dan menyerahkannya ke King Susilan. "Kamu bilang adikmu terluka dan membutuhkan buah penyembuh untuk penyembuhan. Ini beberapa pil penyembuhan yang saya siapkan, yang bisa diberikan kepada saudara perempuanmu. Dan ada beberapa pil untuk perbaikan rantai yang saya tinggalkan untukmu. Kamu harus bekerja keras, jangan mempermalukan saya sebagai master, lain kali saya melihatmu, jika kultivasimu tidak meningkat, saya tidak bisa menjadi guru. Saya tidak akan sopan dan memukulmu," ucap Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah King Suesilan memerah sesaat dan berkata, "Sifu, saudari Mengsu, mereka semua ada di sini, kamu." Dia tersipu, menggigit bibirnya, matanya malu, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. "Tidak apa-apa, jika dia berani memukulmu, aku juga akan memukulnya," ucap Yu Qiansu tersenyum. Qin Chen tersenyum canggung, lalu membungkukkan tangannya ke Paman Ming dan yang lainnya, dan akhirnya meninggalkan kapal perang. Di bawah pengawasan ketat King Susilan dan yang lainnya, dia langsung pergi ke dalam kehampaan dan menghilang. Ketika sosok Qin Chen menghilang, mata King Susilan berlinang air mata, dan dia tidak bisa menahan diri lagi. Air mata mengalir tiba-tiba, merasa sangat bersalah. "Paman Ming, Paman Bing, mengapa kamu tidak mengatakan kepada guru untuk pergi ke rumah kita? Apakah Anda khawatir tentang ayah dan leluhur? Mereka sangat baik," kata King Susilan menerkam Paman Ming, dan menangis sedih. Paman Ming dan Paman Bing memandang King Susilan, mengetahui bahwa King Susilan sudah akrab dengan gurunya ini, dan sedikit menghela nafas dan berkata, "Nona kedua, saudara Chen King memiliki urusannya sendiri untuk dilakukan. Pria kuat seperti dia, pasti sangat sibuk. Kita tidak bisa menunda orang lain. Dan dia juga mengatakan bahwa dia akan datang ke keluarga King Su kita di masa depan, dan menunggu Anda untuk meningkatkan kultivasi Anda. Ketika Anda menginginkannya, Anda juga dapat pergi ke makam pedang untuk menemukannya bukan?" "Oke baiklah," ucap King Susilan mengangguk, menyedot hidung merahnya, matanya tiba-tiba menjadi sangat ditentukan,
demi Sifu dan keluarga, dia harus menjadi lebih kuat. Ayo pergi, kata saudara Chen King sebelumnya. Dia memecahkan beberapa orang yang mengikuti keluarga Zuge untuk kita, tetapi dia khawatir orang-orang keluarga Zuge akan kembali. Kita harus kembali ke keluarga secepat mungkin. Ucap King Sueming khawatir. Saya sudah mengirim berita ke keluarga. Sekarang pemimpin keluarga dan yang lainnya harus membawa para ahli klan untuk datang ke sini dan menemui mereka secepat mungkin. Kapal perang keluarga King Su bergerak dan pergi dengan cepat. Dalam kehampaan yang tak berujung, Qin Chen dan yang lainnya mengendarai perahu terbang dan dengan cepat pergi ke makam pedang. Raja Pedang Muzifeng mengemudikan perahu terbang di jalan, sementara Qin Chen memasuki cakram giok alam semesta dan mulai mundur. Kali ini Qin Chen menelan asal-usul takdir beberapa tetua keluarga Zuge, dan mendapatkan pemahaman baru tentang seni takdir. Tubuhnya memancarkan cahaya takdir, dia memejamkan mata rapat-rapat, dan jiwanya seperti masuk ke sungai takdir yang luas, menyerap kekuatan takdir. Di tubuhnya, ada rune besar yang berkilauan, dan itu menyatu dengan alam semesta dunia cakram giok, membuat raungan. Setiap orang di cakram giok alam semesta memiliki ilusi berada di lautan takdir, hanyut bersama ombak. Luar biasa, gumam King Qiuzi berdiri di samping Qin Chen, diam-diam merasakan kekuatan besar tubuh Qin Chen, dan ada jantung berdebar di matanya. Jalan takdir Qin Chen terlalu kuat, bahkan dia, Master Suci Puncak yang berdiri di samping, memiliki keinginan untuk memasuki takdir. Lawan dan membiarkan lawan mengendalikannya. Posisi apa yang telah dicapai ini di jalan takdir? Iblis seks ini sedikit bernafsu, dan aspek lainnya masih bagus. Kata Su Xiaoxiao muncul di samping King Qiuzi dengan cemberut. King Qiuzi tersenyum masam, Su Xiaoxiao pandai dalam segala hal, tapi dia menyebut Qin Chen iblis di setiap kesempatan. Aku mengatakannya, itu bukan yang kamu pikirkan terakhir kali. Bagaimana menurutku? Dia telah melihat seluruh tubuhmu, dan kamu masih mengucapkan kata-kata yang baik untuknya. Saya beritahu Anda bahwa dia pasti gelisah dan baik hati dalam menerima King Su Silan sebagai murid. Saya curiga dia serakah, kata Su Xiaoxiao menyimpulkan. King Qiuzi menjadi lebih terdiam, dan menatap Su Xiaoxiao dengan curiga, mengapa kamu memiliki pendapat yang begitu besar tentang dia? Mungkinkah kamu diberi sesuatu olehnya? King Qiuzi terus memandangi Su Xiaoxiao, dan harus mengatakan bahwa Su Xiaoxiao terlihat seperti loli, tetapi dia sebenarnya cukup berharap. Dia cukup panas untuk mengobarkan api di hati seorang pria. Kamu, omong kosong apa? Kata Su Xiaoxiao tidak sabar. Pada saat ini, cahaya takdir pada Qin Chen bertahan sejenak. Tiba-tiba, sesuatu di cakram giok yang sangat kaya ini, setelah merasakan aura takdir di tubuh Qin Chen, tiba-tiba bangkit, mekar dengan cahaya cerah. Kekuatan besar meledak dari objek, yang berubah menjadi rune cemerlang, membangunkan Qin Chen dalam perbaikan rantai. Qin Chen mendongak dan terkejut melihat bahwa token ini mengambang di kehampaan Universe Fortune Jadedis. Token ini benar-benar bersinar pada saat ini, memancarkan suasana jalan yang menakjubkan. Itu adalah token yang diperoleh Master Suci Arai Hantu di alam rahasia di alam surga selatan. Qin Chen langsung bereaksi. Pada awalnya, dia telah menaklukkan Master Suci Arai Hantu dan menemukan token ini dari ruang penyimpanan Master Suci Arai Hantu. Bahannya sangat aneh sehingga Qin Chen tidak bisa membedakannya. Tetapi pada saat ini, token ini beresonansi dengan aura takdir di tubuh Qin Chen dan mulai bersinar. Ada perubahan yang luar biasa. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, token ini langsung jatuh ke tangannya. Kemudian, dia mulai mempelajari token itu. Pada saat ini, token tersebut bersinar dan memancarkan aura yang kuat, seolah-olah telah berkomunikasi dengan langit dan bumi. Di token itu, dua tulisan samar muncul secara tak terduga. Rahasia surga. Bahkan ada perasaan berdenyut di benak Qin Chen. Buku kuno misterius yang tersembunyi di kedalaman jiwa Qin Chen, pada saat ini, tampak terkejut dan sedikit gemetar. Token ini dapat menghubungkan buku-buku kuno yang misterius. Gumam Qin Chen terkejut. Buku kuno misterius itu adalah salah satu rahasia terbesar kelahirannya kembali. Untuk waktu yang lama, Qin Chen sangat ingin tahu tentang asal-usul buku kuno yang misterius itu, dan bahkan mengembangkan harta karun seperti The Book of Origin.
Tapi sekarang, token yang diukir dengan kata Tianji sebenarnya dapat beresonansi dengan buku-buku kuno yang misterius. Apa hubungan di antara mereka? Qin Chen mempelajari token ini dengan cermat. Dia merasa benda ini mengandung rahasia yang luar biasa. Jika dia bisa mempelajarinya secara menyeluruh, dia bahkan bisa mengintip jejak rahasia buku-buku kuno yang misterius. Sisi token ini sangat halus, dengan kristal, dan tidak ada komposisi material yang terlihat. Itu bersinar saat ini, dan sangat hangat, memberi Qin Chen perasaan interaksi antara surga dan manusia. Dalam kegelapan, Qin Chen sepertinya melihat beberapa bayangan. Bayangannya sangat kabur, tapi itu terkait dengan takdirnya. Di token, ada banyak pola dan perubahan, tapi tidak ada penampilan khusus. Tidak peduli bagaimana Qin Chen menanamkan energi, dia tetap tidak bergerak, tetapi hanya sedikit bersinar, membuat Qin Chen tidak tahu apa-apa. Dan ketika Qin Chen sedang mempelajari token ini, sesosok yang memancarkan aura menakutkan keluar dari kehampaan, dengan cepat memasuki area hantu angker, dan akhirnya naik ke langit di atas sungai hantu. Ini dia, orang-orang ini memancarkan kekuatan takdir yang luar biasa, itu adalah leluhur Sugerulong. Aku merasakannya, Tuyang dan yang lainnya telah jatuh di sini. Ucap Sugerulong berkata dengan suara yang dalam, matanya menatap sungai hantu yang sangat kacau di pertempuran sebelumnya. Di belakangnya, Suge Yao dan yang lainnya juga menunjukkan kengerian di mata mereka. Penatua Suge Tuyang jatuh di sini. Mereka dengan cepat menyapu sungai hantu, dan kekuatan takdir merembes keluar, menangkap segala sesuatu di sekitarnya, tetapi nafas di sini hampir menghilang, dan tidak ada nafas yang tertahan sama sekali. Leluhur, seseorang membersihkan tempat ini, dan dibersihkan dengan sangat bersih, tanpa petunjuk apapun. Ucap Suge Yao mengatakan bahwa pengoperasian teknik takdir tidak dapat menangkap petunjuk sedikitpun. Biarkan aku yang melakukannya, kata Sugerulong mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya dan berdengung. Tiba-tiba, roda takdir muncul di tangannya. Di matanya, serangkaian cahaya takdir yang mengerikan muncul, dan mengelilingi mata Sugerulong. Meskipun Xiao Yi dan Xiao Huo telah menyerap semua nafas di sini, tidak peduli bagaimana mereka menyerapnya, mereka tidak dapat menghilangkan takdir mereka. Segera, sedikit takdir mulai ditangkap oleh Sugerulong. Aku menangkapnya, tapi aku ingin melihat siapa yang berani membunuh keluarga Sugeku. Ucap Sugerulong mendengus dingin, membuka matanya, dan di matanya, roda tulis Yin dan yang berputar dengan panik, melihat sungai panjang takdir, di sepanjang sungai panjang takdir, untuk memata-matai takdir Suge Tuyang, dan melihat beberapa dari apa yang terjadi di sini. Tepat ketika dia hendak menangkap misteri sungai panjang takdir, tiba-tiba, dia dengan gila mendesak takdir, memperluas takdirnya. Sugerulong, yang menangkap dan menghitung, tiba-tiba memuntahkan darah merah, dan batuk darah satu demi satu. Ada apa denganmu, leluhur? Ucap orang-orang di sekitar terkejut, karena mereka melihat mata leluhur Suge berdarah, dan situasinya cukup serius. Saat ini, Sugerulong terlihat sangat malu. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menggelegak keluar. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia bahkan berteriak diam-diam dan menyakitkan. Leluhur Suge tampak bodoh, matanya berdarah, matanya tampak buta, dia berhenti berbicara, dan mengeluarkan geraman seperti binatang. Orang-orang di sebelahnya ketakutan. Penampilan leluhur saat ini lebih menakutkan daripada terakhir kali dia memperkirakan tanah leluhur keluarga Suge. Leluhur adalah orang yang kuat, bahkan jika dia menghitung takdirnya, dia tidak pernah seperti ini. Tanpa diduga, mereka mendapat reaksi balik baru-baru ini. Mata Sugerulong merah, dan telinganya berdarah. Dia tampak sedikit menakutkan. Tubuhnya menjadi semakin reyot, dan dia tidak bisa duduk diam, seolah-olah dia akan duduk di tempat. Leluhur, teriak sekelompok orang cemas dan sangat cemas. Suge Yao dengan cepat menembak, menyuntikkan energi kehidupan yang kuat ke dalam tubuh Sugerulong untuk membantunya menghadapi takdir buruk. Jika ini sepenuhnya dikembalikan ke surga, dia akan menakutkan. Leluhur telah menghadapi kutukan ilahi dan menerima yang tidak diketahui. Situasi ini dipahami oleh mereka yang menguasai jalan takdir,
Karena pelatihan kelompok keluarga Zuge pernah mengatakan bahwa kekuatan takdir hanya dapat digunakan untuk memata-matai masa lalu, tetapi tidak dapat digunakan untuk menangkap rahasia surga, karena itu tidak dapat diungkapkan dan dihitung oleh manusia. Begitu menyentuh rahasianya, itu akan dihukum oleh surga, dan penguasa terkuat pun akan jatuh. Oh, Zuge Rulong meraung kesakitan, matanya menonjol, seolah hendak meledak, tubuhnya yang kurus menjadi semakin kejang, dan tubuhnya berkedut. Banyak ahli dari keluarga Zuge sekitar ketakutan, dan satu demi satu menembak, menanamkan kekuatan hidup mereka ke dalam tubuh Zuge Rulong. Zuge Rulong adalah pilar keluarga Zuge. Begitu leluhur jatuh, keluarga Zuge mereka akan berakhir. Vitalitas yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya. Setelah sekian lama, Zuge Rulong memuntahkan darah lagi, dan kemudian perlahan-lahan menjadi tenang, dan menarik napas panjang, keadaan mereda, dan dia mengambilnya kembali dari Dewa Kematian. Leluhur, apakah kamu baik-baik saja? Ucap Zuge Yao dan yang lainnya bertanya dengan gugup. Zuge Yao dan yang lainnya tidak berani menahan tangan mereka, semuanya memancarkan aura yang mengerikan, dikelilingi oleh cahaya dan energi ilahi yang luar biasa, dan masih menyuntikkan banyak energi vital ke dalam tubuh Zuge Rulong. Tianji, aku menyentuh rahasianya. Kata Zuge Rulong memiliki hati yang tertinggal, dan berkata dengan susah payah, matanya ketakutan. Rahasia surga, ucap yang lain dengan kaget, bagaimana mungkin? Itu hanya untuk menghitung penyebab kematian sesepuh Zuge Tuyang Taisang, bagaimana itu bisa melanggar kehendak surga? Itu seharusnya semacam harta karun. Orang yang membunuh Zuge Tuyang memiliki semacam masalah rahasia di tubuhnya. Saya memiliki perasaan bahwa itu tampaknya adalah harta terbaik dari Sekte Tianji. Ucap Zuge Rulong matanya bersinar, dan sedikit bersemangat. Harta karun terbaik dari Tianji Song. Ucap yang lain terkejut ketika mereka mendengar bahwa Sekte Rahasia Surgawi, salah satu kekuatan teratas di alam surga kuno, benar-benar merupakan hal yang sangat besar. Itu diklaim sebagai rahasia surgawi. Leluhur keluarga Zuge juga mewarisi dari Sekte Tianji, tetapi kemudian diusir dari klan dan hanya menjadi anak terlantar, yang membentuk keluarga Zuge saat ini. Jadi seberapa kuat Sekte Tianji kuno? Mereka bahkan tidak bisa membayangkannya. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had